Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Akil Bima Aditya Lafida, Saniatul Adawiyah, Raudina Wili Adani Putri, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akidah. Pengertian akidah. Dalam Kamus Al-Munawwir, secara etimologis, akidah berakar dari kata aqada yaqidu, aqdan aqidatan. Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Relevasi antara aqdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat, dan mengandung perjanjian. Sayyid Syakid menjelaskan bahwa pengertian akidah sesungguhnya meliputi 6 perkara. Yang pertama, makrifat kepada Allah. Yang kedua, makrifat kepada alam di balik alam semesta ini, alam gaib. Yang ketiga, makrifat kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, makrifat kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, makrifat kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah makrifat kepada takdir. Sementara secara terminologis, akidah didefinisikan oleh para ulama Islam sebagai berikut. 1. Menurut Hasan al-Banna dalam kitab Majmu'ah Ar-Rasail, al-aqaidu hiyal umurul lati yajibu ayyusaddiqa biha qalbuka wa tatma'inna ilaiha nafsuka wa takuna yaqinan indaka la yumazijuhu zaibu wa la yakhalituhu syakkun. Aqaid bentuk jamak dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan-raguan. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam kitab Aqidah al-Mu'min, al-aqidatu hiya majmu'atun min qadayal haqqal badiyatil musallamati bil aqli wal lam'i wal fitrati yaqidu alaihal insanu qalbaha wa yusni 'alaiha sadrahu jaziman bi sihhatiha qati'an bi wujudiha wa thubutiha la yura khilafuha ayyusihu ayyakuna abada. Kita adalah jumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati, serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dari dua definisi di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka mendapatkan suatu pemahaman mengenai akidah yang lebih proporsional, yaitu setiap manusia memiliki fitrah mengenai kebenaran, indera untuk mencari kebenaran, dan wahyu untuk menjadi pedoman dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam berakidah, hendaknya manusia menempatkan fungsi masing-masing instrumen tersebut pada posisi sebenarnya. Yang kedua, keyakinan yang kokoh itu mengandaikan terbebas dari segala percampur adukan dengan keraguan-raguan walaupun sedikit. Keyakinan hendaknya bulat dan penuh, tiada bercampur dengan syak dan kesamaran. Oleh karena itu, untuk sampai kepada keyakinan itu manusia harus memiliki ilmu, yakni sikap menerima suatu kebenaran dengan penuh hati setelah meyakini dalil-dalil kebenaran. Yang ketiga, akidah tidak harus mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakininya. Dengan demikian, hal ini mensyaratkan adanya keselarasan dan kesejahteraan antara keyakinan yang bersifat lahiriah dan keyakinan yang bersifat batiniah, sehingga tidak didapatkan padanya suatu pertentangan antara sikap lahiriah dan batiniah. Yang keempat, apabila seseorang telah meyakini suatu kebenaran, konsekuensinya ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya itu. B. Beberapa istilah tentang akidah. 1. Iman. Ada berbagai pendapat tentang menyamakan iman dengan akidah dan membedakan iman dengan akidah. Sesungguhnya perbedaan iman dengan akidah yaitu A. Akidah, bagian dalam aspek hati dari iman. B. Iman, menyangkut aspek dalam keyakinan dan aspek luar pembuktian amal dan pengakuan lisan. Jika memakai pendapat dari Jahmiyah dan Asy'ariyah, iman hanyalah at-tasdik atau membenarkan dalam hati. Maka iman dan akidah adalah dua istilah yang hampir sama. Jika menggunakan pendapat ulama salaf yang mengatakan bahwa iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati,
diucapkan dengan lisan, dan diamalkan, maka iman dan akidah adalah dua istilah yang berbeda. 2. Tauhid. Tauhid memiliki arti mengesankan Allah. Tauhid adalah tema sentral akidah dan iman. 3. Usuluddin. Usuluddin berisi tentang pokok-pokok agama, akidah, iman, dan tauhid. Disebut juga usuluddin karena ajaran akidah merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam. 4. Ilmu kalam. Ilmu kalam mengkaji tentang doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam. Selain itu, ilmu kalam juga mengidentifikasi akidah-akidah pokok dan berupaya membuktikan keabsahan dan menjawab keraguan terhadap akidah-akidah pokok Islam. 5. Fikih akbar atau fikih besar. Istilah ini muncul berdasarkan pada pemahaman tafakuh fiddin yang diperintahkan Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122, yang tidak hanya tentang fikih tetapi mengutamakan masalah akidah. 6. Teologi Islam. Teologi membahas tentang ajaran-ajaran agama. Secara umum, teologi merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan seluk-beluk Tuhan. Sementara itu, teologi Islam berisi tentang kajian seluk-beluk ketuhanan yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Cara menetapkan akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku syar'i telah memutuskan dan menetapkan untuk memberikan keterangan-keterangan di sekitar masalah-masalah yang wajib diimani, antara lain yang terkandung dalam arkanul iman. Allah telah menggariskan persoalan tersebut dengan jelas dan menuntut agar manusia mempercayainya. Iman yang dimaksud adalah i'tiqad dengan kebulatan hati dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta berlandaskan dalil dan alasan. I'tiqad semacam ini tentunya tidak dapat diperoleh dengan dalil-dalil sembarangan, melainkan dengan dalil-dalil yang pasti dan tanpa dicampuri keraguan. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk menetapkan akidah berdasarkan 3 macam dalil, yaitu dalil akli. Kata akli dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, di antaranya adiyah atau denda, al-hikmah atau kebijakan, husnud tasyaruf atau tindakan yang baik atau tepat. Dalil akli merupakan dalil yang berasal dari akal pikiran manusia. Akal pikiran tersebut yang menuntun manusia dalam memahami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Dalil nakli. Nakli menurut bahasa adalah nakola sayyi'ah, yaitu mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, dan nakola hadisa, yaitu mereka yang menuliskan hadis-hadis dan menyalinnya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Dikatakan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, dalil nakli. Oleh karena itu, nakli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang dinukil atau diambil dari kitab Allah yang maha mulia dan dari sunnah yang suci atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh nakolah al-hadis dan perawi. C. Dalil fitrah. Dalil ini adalah hakikat yang mendasari kejadian manusia. Fitrah ini merupakan perasaan keagamaan yang ada dalam jiwa dan merupakan bisikan batin yang paling dalam. Dan kesucian ini akan tetap terpelihara manakala selalu membersihkan jiwanya dari takaran kekuatan waham dan pengaruh nafsu. Bila manusia membiarkan fitrah dan nalurinya berbicara, maka dia akan mendapatkan dirinya berhadapan pada kekuatan tertinggi di atas kekuatan manusia dan alam. Ia akan berdoa dalam suka maupun duka, di saat manusia dalam keputusasaan, diancam bahaya dan bencana. Saat itulah dia menghadapkan diri secara ikhlas kepada Tuhannya, melepaskan segala apa yang telah menyebabkan dia menghadapkan dirinya kepada selain Allah, karena pengaruh imajinasi, kebodohan, hawa nafsu, atau pengaruh tuhan-tuhan palsu berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.